Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani dengan NIM 1830802028 dengan dosen pengampu Ibu Fitria Wijayanti MPD dengan mata kuliah kimia unsur, materinya yaitu golongan transisi 1B. Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Nadiem Pata Palembang. Baiklah, adapun pokok bahasanya yaitu 1. Pengertian, 2. Konfigurasi elektron, 3. Kelimpahan di alam, 4. Sifat fisika dan kimia, 5. Bilaks dan reaksi, 6. Manfaat, 7. Pembuatan unsur. Baiklah, yang pertama tentang pengertian. Apa itu logam transisi? Logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 3 sampai 12, 1B sampai 8B. Kelompok ini terdiri dari 38 unsur. Semua logam transisi adalah unsur blok D, yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai oksid B. Selanjutnya, adapun unsur yang terdiri dari golongan 1B yaitu Cu tembaga, Ag perak, Au emas. Yang kedua, konfigurasi elektron dan tambah atom Bohr. Pada tembaga dengan lambang Cu, konfigurasinya yaitu Ar 3D10 4S1. Selanjutnya perak dengan lambang Ag, nomor atomnya 47, konfigurasinya yaitu Km 4D10 5S1. Emas dengan lambang Au, nomor atomnya 79, konfigurasinya yaitu 4M14 5D10 6S1. Pada logam transisi ini terisi orbitalnya yaitu D dengan sukulitnya yaitu D. Pada Cu sukulitnya 3, pada Ag sukulitnya 4, dan pada Au sukulitnya 5. Selanjutnya tentang kelimpahan di alam. Pada tembaga atau lambangnya Cu, kelimpahannya itu 3 promil terdapat 0,008%. Cu terdapat pada mineral cuproid, malasit, azurit, kalkopirit, dan bornit. Selanjutnya pada perak atau Ag, 3 bumi terdapat 7,9 kali 10 pangkat 6%. Perak terdapat pada biji-biji argentit Ag2S dan home silver AgCl. Selanjutnya pppada emas atau Au, 3 bumi terdapat pada 3,1 kali 10 pangkat min 7% atau 0,064 ppm. Sering ditemukan dalam batuan mineral bersama perak dan platina. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia. Sifat fisika dapat dilihat bahwa pada elektronegatifan dari Cu sampai ke Au itu meningkat karena terjadinya jari-jari atomnya semakin meningkat, jumlah kulit atomnya meningkat, dan dapat dilihat dengan nomor atomnya. Titik leleh, titik bibi, titik lebu sama, yaitu meningkat karena dipengaruhi gaya London. Dan bentuk pada Cu padatan, Ag padatan, Au padatan, yang memiliki pilok pada Cu plus 1 dan plus 2, pada Ag plus 1, pada Au plus 1 dan plus 3. Sifat kimianya yaitu 1. Berbentuk logam padat, 2. Memiliki sifat konduktor yang baik, 3. Mempunyai titik leleh dan titik lidi yang relatif tinggi, 4. Bersifat paramagnetik atau dapat ketarik oleh magnet, 5. Punya bilak
atau bilangan oksidasi lebih dari 1 dan dapat membentuk ion kompleks. Baiklah, selanjutnya yaitu bilok dan reaksi. Pada Cu memiliki bilok plus 1 dan plus 2 dengan Cu plus dan Cu2 plus. Reaksinya yaitu Cu ditambah H3O menghasilkan Cu plus dan H2 ditambah 2H2O. Pada Cu2 plus yaitu 2Cu plus direaksikan dengan menghasilkan Cu2 plus ditambah Cu. Selanjutnya pada Ag. Bilok Ag adalah plus 1 atau Ag plus. Reaksinya yaitu Ag plus ditambah Cl- menghasilkan AgCl. Selanjutnya Au. Pada Au memiliki bilok plus 1 dan plus 3 atau Au plus dan Au3 plus. Reaksinya yaitu Au plus ditambah Cl- menghasilkan AuCl. Au3 plus tambah 3Cl- menghasilkan AuCl3. Selanjutnya manfaat. Adapun manfaat pada logam transisi logam 1 yaitu pada Cu yaitu untuk peralatan listrik, konstruksi mesin, industri. Selanjutnya Ag sebagai konduktor, pembuatan perhiasan, pembuatan cermin, pembuatan mata uang logam. Au dimanfaatkan sebagai konduktor, pembuatan perhiasan, pembuatan cermin, pembuatan mata uang logam, dan reflektor. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan unsur. Pada Cu ada tembaga, pembuatan unsurnya yaitu dari physical copyright CuFnS2 yaitu dengan proses pertama pengapungan atau flotasi, yaitu biji disebutkan sampai halus kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Bagian biji yang mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air. Udara ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diselaputi minyak tadi, dibawa ke permukaan oleh gelembung udara dan mengapung, sedangkan zat pengotor diendapkan di bagian bawah. Dari pengapungan ini dapat diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% CO. Proses kedua yaitu pemanggangan. Biji pekat hasil pengapungan selanjutnya dipanggang dan diganti reaksi yaitu 4Cu2Fe2 ditambah 9O2 menghasilkan 2Cu2S ditambah 2Fe2O3 ditambah 6SO2. Selanjutnya reaksi reduksi. Dengan Cu2S yang terjadi dipisahkan dari Fe2O3 kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga. Dan terakhir reaksi elektrolisis, yaitu logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih tercampur dengan sedikit Ag, Au, dan Pt, kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda digunakan sebagai murni. Dengan elektrolit lautan CuSO4, tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi si katoda menjadi logam Cu. Kedua yaitu pada perak atau Ag, yaitu dengan melarutkan organik dalam lautan, yang mana logam perak diperoleh dari biji organik Ag2S dengan cara melarutkan organik di dalam lautan NaCN, kemudian direduksi dengan seng. Selanjutnya pada Au ada emas dengan proses cyanidasi dan proses reduksi. Pada emas terdapat bahan di alam yang bercampur dengan logam lain. Emas dipisahkan dari campurannya dengan jalan dilarutkan dalam lautan kalium cyanida KCN dengan reaksinya yaitu 4Au ditambah 8KCN ditambah O2 ditambah 2H2O menghasilkan 4KAU C2 plus 4KOH. Pada proses reduksi dengan reaksinya yaitu 2KAU CN2 kali ditambah ZN menghasilkan K2ZN CN 4 kali plus 2AO. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.